Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pratama dengan NIM 1504045. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Dr. Hasanul-Mulkan SHMH. Saya akan di sini mempresentasikan Pancasila dalam kajian sejarah. Nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam budaya dari kehidupan masyarakat Indonesia, dan kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan nilai terwujud dalam adat istiadat dan kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Bahkan sebelum diformalkan oleh para pemimpin negara, nilai dasar Pancasila telah tertanam dalam masyarakat dan diakui berbagai dasar filsafat negara dalam sidang BUPPKI dan PPKI pada 1945. B. Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Era pra-kemerdekaan. Pada masa ini, sidang BUPPKI berhasil merumuskan dasar negara dan membentuk panitia kecil dan panitia 9 Piagam Jakarta dirumuskan pada 22 Juni 1945 yang menjadi dasar awal Pancasila dengan prinsip ketuhanan yang pada awalnya menyebut kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, PPKI mengganti 7 kata dalam Piagam Jakarta yang kemudian disahkan sebagai Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pancasila era kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia menjalani eksperimen demokrasi parlementer dengan Pancasila sebagai dasar negara. Namun era ini ditandai oleh ketidakstabilan politik dan konflik yang memuncak dengan pemberontakan pada 1965 yang mengarah pada masa Orde Baru. 3. Pancasila era Orde Lama. Pada masa itu Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin atau 1569 sampai 1966. Namun praktiknya cenderung menyimpang dan prinsip musyawarah yang terdapat dalam Pancasila banyak penyimpangan terjadi dan konflik politik memuncak dalam peristiwa G-30 SPKI pada 1965. Untuk mengatasi situasi, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Sepersemar yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto menandai awal Orde Baru. 4. Pancasila era Orde Baru. Pada masa itu, Soekarno mengutamakan stabilitas dan pembangunan serta mengutamakan Pancasila sebagai ideologi yang mendasar dalam segala aspek kehidupan, bahkan kewajibannya sebagai asas tunggal dalam berkoordinasi. Namun penggunaan Pancasila sama dianggap sebagai alat politik untuk menstabilkan kekuasaan pemerintah pada era ini. Toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial mendapat perhatian khusus, walaupun banyak pihak melihat Pancasila lebih sebagai alat kontrol negara. 5. Era reformasi. Pancasila di era reformasi harus dipahami sebagai dasar negara dan ideologi nasional, sehingga setiap warga negara memiliki pemahaman, persepsi, dan sikap yang sama terhadap perahanannya. Pancasila bertugas sebagai paradigma ketarnegaraan, artinya ia menjadi ketakan berpikir dalam mengembangkan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sejak tetap pada 18 Agustus 1945, Pancasila mengalami perkembangan yang terbagi menjadi 3 tahap utama. 1. Tahap 1945 sampai 1968 atau tahap politis, fokus pada pembangunan karakter bangsa atau nation and culture building dengan Pancasila sebagai asas fungsi yang asas tunggal yang memperkuat kesatuan nasional. Tokoh seperti Notonago melihat Pancasila sebagai pislona dan negara yang tidak bisa diubah oleh siapapun secara hukum. 2. Tahap 1969 sampai 1994 atau tahap pembangunan ekonomi, orientasi bergeser ke bidang ekonomi dengan pertekanan pada pembangunan ekonomi. Namun keberhasilan ekonomi ini menimbulkan
kesenjangan sosial, serta gejala KKN dan kronisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan juga datang dari kapitalisme global setelah runtuhnya komunisme. 3. Tahap 1995 sampai 2020. Tahap reposisi. Di tengah arus globalisasi dan reformasi, Pancasila perlu diposisikan kembali untuk menjaga identitas dan persatuan nasional. Namun di era reformasi, Pancasila mengalami kehilangan legitimasi dan pengaruh akibat penggunaannya sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Untuk memperkuat kembali Pancasila diperlukan pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, dan relevan dengan dinamika masyarakat. C. Sejarah proses perumusan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pertama kali diperkenalkan pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno. Dalam pidatonya, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca 5 dan sila dasar atau tingkah laku yang baik, yang kemudian diarahkan sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi tojok ukur baik buruknya tindakan warga negara. Pancasila telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia sebelum diresmikan pada 18 Agustus 1945. Nilai-nilai ada dalam adat budaya dan regularitas religiusitas masyarakat. Proses perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang-sidang BPKI dan Panitia 9 dengan 5 asas utama yang digagas oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, Pancasila dimasukkan dalam pembukaan UUD 1945 dengan urutan sila: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemasyarakatan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki 2 dimensi vertikal: ketuhanan Yang Maha Esa yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, yang horizontal 4 sila lainnya yang mengatur kehidupan kenegaraan dalam masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.